Seringkali kita melakukan hal yang di luar kemampuan kita karena rasa sungkan kepada mereka. Memanusiakan manusia tapi yang sifatnya seperti bukan manusia, malah memanfaatkan kebaikannya. Jangan lupakan lelahmu juga. Jadi, bertindaklah sewajarnya. Seberapa besar pengorbananmu, mereka tidak akan mengerti, apalagi balas budi. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, meninggikan egonya sendiri. Tidak masalah memang jika mengutamakan diri sendiri, tapi harus tahu diri. Perjalanan kali ini tidak memakai motor lagi. Transportasi kali ini saya menggunakan bus untuk menuju destinasi. Saya memesan bus dari Karawang menuju Wonosobo alias Terminal Mendolo. Harga tiket bus dari Karawang menuju Wonosobo dipatok dengan harga 175.000 per kepala. Sudah termasuk mendapatkan servis 1 kali makan. Tak seperti biasanya, saya yang selalu pakai motor. Alasannya karena perjalanan yang jauh dan motor saya yang kebetulan sedang rusak. Saat ini, sampailah di rest area tol Cipali untuk mendapatkan servis atau gratis 1 kali makan. Saya harus cepat-cepat menyantap makanan saya dikarenakan waktu yang terbatas. Aduh, jadi tidak menikmati hidangan saya. Hehe. Setelah selesai isi perut di rest area dan melanjutkan perjalanan panjang, saya pun tertidur. Mentari pagi membuat saya terbangun dan seketika sudah berada di Terminal Mendolo. Saya pun bergegas turun dari bus dan menikmati suasana di Terminal Mendolo. Terminal yang lumayan besar dan fasilitas lumayan memadai, disuguhkan dengan background Gunung Sindoro, membuat saya ingin menikmati suasana pagi sedikit lebih lama di sini. Perut pun mulai keroncongan. Rawonlah yang jadi menu sarapan. Setelah menyantap rawon, saya pun segera mencari angkutan karena takut kesiangan. Di Terminal Wonosobo, untuk menuju ke Sindoro Sumbing, tersedia mobil pick-up yang muat untuk 12 orang. Akhirnya, saya menaiki pick-up bareng pendaki lain. Untuk harga dipatok senilai 25.000 per kepala. Dan untuk ke base camp Gunung Prau, ada bus mini yang dipatok harga 30.000 per kepala. Sampailah di base camp gunung yang akan kita sambangi. Ya, Gunung Sumbing via Garung. Sebenarnya saya bingung, ada 2 destinasi yang akan saya tuju, antara memilih Sumbing atau Prau terlebih dahulu. Akhirnya, diri ini memutuskan untuk menginjakkan kaki di gunung yang tingginya 3.371 mdpl ini. Untuk registrasi, Gunung Sumbing via Garung tidak diperbolehkan untuk solo hiking. Akhirnya, saya minta tolong sama pendaki lain untuk nebeng registrasinya saja. Alhamdulillahnya saya diizinkan sama pendaki dari Tangerang yang kebetulan mereka lagi berdua. Setelah selesai melakukan registrasi dan lain-lain, karena penasaran sama ojek Sumbing yang katanya ekstrim dan sangat seru, saya ingin mencobanya. Dan benar saja, saya sampai sedikit tahan nafas. Hehe. Harga ojek untuk naik dipatok 25.000 ke atas, tapi tergantung waktu ya. Terus turunnya itu langsung di pos 1. Setelah menaiki ojek yang sangat seru, tidak perlu berlama-lama. Saya langsung berdoa dan bergegas melakukan trekking menuju pos 2. Start pukul 9.48 pagi.
Bukannya terburu-buru, hanya saja ingin istirahat sedikit lebih lama dan menikmati suasana tanpa mengambil satu scene video nantinya. Halo teman-teman, sekarang saya lagi di warung, nggak tahu ini warung apa pos 2. Soalnya nggak ada pelangnya juga ya, kayaknya warung doang deh buat istirahat. Cuman warungnya lagi tutup. Jadi ya udahlah, kita terus lanjut jalan aja. Jadi itu bukan pos 2. Kalau itu kalau di atas tinggal pos 3, berarti itu pos 2. Sekarang jam 10.20. Tadi dari pos 1 kayaknya jam 9.48 di pos 1. Soalnya ngojek. Kita naik ojek dari bawah ke atas 8 menit sampai 10 menit lah. Oke, kita ke pos 2 dulu. Diri. Kita. Siap. Ayo ya. Enggak boleh. Boleh. Saya menaiki ojek ada alasannya tersendiri. Selain ingin mencoba keseruannya, di balik itu saya hanya dapat cuti 4 hari saja. Jadi bisa mempersingkat waktu agar bisa mampir ke Gunung Prau dan juga sedikit membantu UMKM warga sekitar. Sejuk banget. Nggak tahu tadi udah ngelewatin pos 2 apa belum. Kayaknya belum deh. Nggak ada pelang-pelangnya sama sekali. Jadi tuh tadi habis 2 jembatan ada satu pos satu warung, di atasnya lagi itu ada pos lagi, warung lagi, bukan, shelter. Cuman nggak ada plakat atau itu yang pos 2. Itu pos 2 apa bang? Pos 2 apa? Oh pos 2. Halo, ini abangnya dari Depok. Oke, bye bye. Sekarang jam 10.42, udah nyampe pos 2. Jadi dari pos 1 nyampe pos 2 itu sekitaran 40 sampai 50 menit, tergantung kekuatan dan fisik masing-masing. Sampai di pos 2 pukul 10:44. Di Gunung Sumbing terdapat warung sampai pos 3, kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman yang tidak bawa logistik banyak jangan khawatir. Yang penting bawa uang dan bawa udut. Lanjut perjalanan pos 3 jam 11.20. Menuju pos 3, trek mulai sedikit menanjak. Akan tetapi disuguhkan dengan pemandangan cantik yang membawa sugesti sehingga diri ini tetap semangat. Udah nyampe Pengkolan 9. Pengkolan 9 tuh kira-kira 15 sampai 30 menitan. Dari pos 2 tuh jam 11.20. Sekarang jam 11.39, 35. Jadi sekitar 15 menit lah. Ya tergantung, kembali lagi tergantung kekuatan dan fisik masing-masing. Mendung nyampe Pengkolan 9. Di Pengkolan 9 ada warung sama bendera merah putih dan ada pelang Pengkolan 9.
yang saya suka waktu solo hiking. Sepi, nggak ada siapa-siapa yang waktu papasan. Ya papasan pasti ada, cuman pas lagi sepi gitu loh, enak banget. Udah nyampe pos 3 jam 1 pas di pos 3, sekitar 1 jam dari Pengkolan 9. Oke, kita bikin camp dulu. Jadi tadi tuh jam 1 udah nyampe camp 2, cuman berhubung hujan, mampir di warung bawah makan gorengan. Terus hujan banget, nungguin tenda-tenda yang pada udahan nggak ada juga, masih pada neduh juga. Akhirnya ya udah terpaksa ngecamp di sini. Ini saya mau masak ini dulu buat sarapan. Jadi untuk Gunung Sumbing itu dari pos perizinan itu bisa mengojek di pos 1 sekitar harganya 25 sampai 30 ribu. Habis dari pos 1 ke pos 2 hanya butuh waktu 30 sampai 50 menit. Dari pos 2 ke Pengkolan hanya butuh waktu 15 sampai 20 menit. Dari Pengkolan 9 ke camp 1 tuh butuh waktu sekitar 50 menit sampai 1 jam. Camp 1 shelter sama camp 2 itu dekat banget, cuma 5 menit. Yang sedikit lebih jauh tuh dari camp ke puncak, katanya estimasi waktu 3 sampai 5 jam. Dan semua itu kembali lagi ke kekuatan dan fisik masing-masing. Jadi slow aja. Sampah harus dipisahkan organik dan non organik. Pertama tuh rencana mau ke Kerinci,
cuman keterbatasan waktu dan keterbatasan budget. Jadinya ya mau belok ke Raung. Nah, ke Raung tiket kereta pada habis. Akhirnya mau ke Slamet, ternyata Slamet tutup. Dan akhirnya ya udah kita ke Sumbing. Dan tahu nggak tahu kemarin masih bingung Sumbing dulu apa Perahu dulu. Ternyata Sumbing dulu. Jadi Gunung Sumbing tuh tidak diperbolehkan solo hiking. Akhirnya waktu registrasi saya dapat barengan dari orang Tangerang sama orang Jakarta. Akhirnya ya tidak jadi solo hiking. Hikingnya sih solo, campingnya bareng. Halo teman-teman, kali ini saya akan summit jam 5. Sebelum melakukan summit, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Yang selesai. Yuk semangat, Sumbing. Saya solo ini sendiri, yang lain pada udah naik semua kayaknya. Dan 2 teman saya yang barengan dari Tangerang udah pada naik juga. Jadi ya udahlah ya, kita jalanin aja. Kita jalanin, have fun. Bawa botol, terus maju. Halo teman-teman, sekarang udah hampir nyampe puncak, tapi ya cuaca tidak menguntungkan. Kabut di puncak, kabut full. No. Kita santai aja dulu di sini ya, sambil nyebat, sambil nyemil makanan. Dingin sih, ini pakai celana pendek. Semangat. Sampai bertemu lagi di puncak. Kita lihat bawah cerah, sepertinya di puncak tidak menguntungkan. Sang surya tertutup kabut kali ini. Bisa kita lihat Sindoro, puncak Sindoro. Yang sebelah sana lagi Perahu. Batu apa ya namanya? Batu beras, batu kapur, apa batuan, apa batu, entahlah apa namanya. Yang penting kita pelan-pelan. Ada yang ninggalin temennya tapi nggak apa-apa. Terus segala resiko nanti gimana? Kan bahaya. Tidak beruntung kali ini. Kabut, puncak Sumbing diselimuti kabut mesra. Kabutnya yang mesra, saya tidak. Romansaku berbeda. Ya udahlah ya. Saya heran dengan orang-orang yang naik gunung bawa cewek, entah itu open trip, entah itu emang dari bawah, selalu bicara tentang jodoh. Apa masing-masing individu dari mereka ingin berjodoh dengan yang diajak, atau emang ingin memancing yang di bawah pun tidak jadi berjodoh.
Ya karena gengsi masing-masing individu. Sebenarnya suka sama suka, tapi ya ke bawah yang namanya malu, ya kan? Batu belah. Di sini puncak. Sama halnya, saya penasaran orang-orang yang tidak membalas budi. Menurut Anda, kita ngeberhentiin kebaikan kita demi orang lain atau gimana? Bahwasanya kita selalu baik kepada orang-orang, tapi orang tersebut tidak ada rasa empati atau membalas budi. Kita tidak berharap sih, tapi namanya manusia. Sesekali dia mengerti cara balas budi. Menurut Anda, kita yang berhenti buat berbuat baik kepada orang, apa kita tetap menjadi baik? Tapi kita pun menjadi baik kepada manusia, manusianya tidak mengerti, tidak perlu membalas budi sebenarnya. Hanya saja bagian tugas dari dia. Ya, kalau kita tidak baik dengan seseorang, kita dibenci orang dong. Karena orang itu aja dibaikin begitu. Apalagi kita tidak baik kepada manusia itu. Hidup serba salah. Apalagi Gunung Sumbing diselimutin kabut. Udah jam matahari juga belum muncul. Sang surya tertidur hari ini. Lagi menikmatin weekend. Matahari juga perlu cuti loh. Dia juga wajib capek menerangi orang-orang malas seperti saya. Sudahlah, emang begitulah keadaannya. Tapi dengan kemalasan tersebut, saya berusaha menjadi lebih baik kok. Tidak semena-mena juga. Udah malas ya udah biarin malas. Tidak seperti itu. Berusaha semaksimal mungkin. Meskipun 1% prosesnya. Ketemu lagi di puncak ya. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat. Let me show you some things. I can make it bang. 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 You should come over here and let me show you some things. You should come over here. Let me show you some things. You should come over here and let me show you some things. I can make it bang. 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 Play it loud, let me hear you say it. One more time, one more time. Play it loud, let me hear you say it. One more time, one more time. Play it loud, let me hear you say it. One more time, one more time. Say it again, say it again, say it again, say it again. Sejati. Mungkin ini puncak Sejati ya. Katanya Sejati ada di sini, cuman nggak ada plakatnya. Itu udah Raja Wali. Sejati. Soalnya puncak kawah. Enggak lah ya, udah jam 7 lebih 15 menit kita turun. Hey.
Lah, ya seperti itulah kira-kira perjalanan di Gunung Sumbing. Jam 7.15 saya mulai turun, jam 7.30 lah. Untuk next vlog berikutnya nantikan aja ya. Nggak tahu besok mau ke perahu apa tidak, kondisional aja. Oke, bye. Akhirnya nyampe di camp 2. Tenda saya ini. Sekitar jam 18.15, 1 jam turun, 1,5 jam naik.